Halo semuanya, Sawadikra. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang bulan ini sudah memasuki bulan kelima. Oke, mudah-mudahan Desember ini kita ketahui ya siapakah tersangkanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai dugaan. Karena kan apa ya, banyak masyarakat pada saat membaca berita dan juga melihat pada saat 18 Agustus lalu ditemukan dua jenazah, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel, itu kan dalam kondisi yang sangat menyedihkan plus dengan tidak memakai pakaian di bagasi mobil Alphard warna hitam tersebut. Lantas masyarakat banyak yang berpikir, apa jangan-jangan terjadi tindakan kekerasan seksual juga. Kemudian hasil otopsi pertama itu dinyatakan bahwa tidak ditemukan tanda kekerasan seksual. Nah, sebenarnya bagian ini jujur kalau kalian tanya sama aku, ada bagian kecil dari hatiku yang kurang begitu percaya. Maksudnya, mohon maaf ya, ini kan opini pribadiku kan ya. Ada bagian di hati kecilku yang bicara bahwa kayaknya nggak mungkin deh kalau tidak terjadi tanda-tanda kekerasan seksual. Walaupun itu di hasil otopsi pertama mengatakan seperti itu. Tapi ada alasannya juga, kenapa kok ada bagian hati kecilku yang kurang begitu kurang begitu percaya dengan isu ini adalah kalau nggak ada dugaan tindakan seksual gitu, karena di hasil otopsi kedua pun pada saat aku nonton, pada saat live antara Dr. Hastri yang merupakan salah satu tim otopsi yang kedua di Universitas Indonesia mengenai forensik, saat itu dibahasnya, itu kan memang ada dua hal yang dilakukan oleh beliau begitu. Yang pertama adalah koreksi dan juga menambahkan. Nah, yang dikoreksi sudah disebutkan. Pertama adalah dikoreksi waktu kematian. Itu sangat fundamental loh menurut aku. Waktu kematian itu sangat fundamental karena berhubungan dengan alibi kan. Nanti kan kalau seandainya alibi itu maksudnya seandainya nih ternyata waktu kematian setengah 12 malam seperti otopsi yang pertama gitu, sekitar itu. Terus ternyata orang yang pelaku sebenarnya setengah 12 malam tuh memang dia terekam sedang beraktivitas di mana gitu. Nah itu kan nggak match, tapi kalau memang waktu kematiannya sudah diperbaiki sesuai dengan fakta-fakta secara ilmiah yang mendekati kebenaran di situ, nah itu kan akan jelas-jelas untuk mengarah ke tersangkanya. Itu adalah bagian pertama yang dikoreksi oleh Dr. Hastri. Bagian kedua adalah memang ada yang ditambahkan. Nah, tapi hal-hal yang ditambahkan beliau tidak mengatakan apa saja karena itu adalah bagian tim penyidik. Tapi begini ya, antara otopsi pertama dan kedua ada perbedaan yang sangat mencolok. Mencoloknya bukan tentang data atau hasilnya karena kita nggak tahu secara utuh ya, tapi tentang keterbukaan dari tim penyidik ke media massa. Otopsi pertama kita bisa ketahui banyak kok bukti-buktinya dan juga media massa jejak digital yang mengatakan bahwa hasil otopsi pertama bukan diduga ya karena sudah hasil otopsi kan ilmiah kan ya. Kematian pertama sekitar setengah 12 malam, kemudian kematian kedua Amel itu sekitar 4-5 jam setelahnya itu dinyatakan hasil otopsi pertama. Tapi di hasil otopsi kedua kok sepertinya tidak lagi terbuka. Well, mungkin ini adalah hal yang wajar bagi kita orang awam gitu. Kita melihatnya kok ada dua hal yang sama, data-data otopsi juga sama. Yang pertama dinyatakan secara nyata, tapi yang kedua tidak dinyatakan. Ini ada apa begitu kan ya. Well, terlepas dari itu semua, aku yakin tujuannya adalah baik karena agar membuat kasus ini segera terungkap. Kalau itu tujuan utamanya, kita sebagai masyarakat awam ya nggak apa-apa lah ya, biarkan saja. Yang penting tujuannya tercapai untuk mencari siapakah pelakunya begitu. Kalaupun ada kerikil-kerikil atau kekhilafan, kesalahan SOP dan sebagainya, ya nggak usah terlalu difikirkan lah ya, karena kalau kesalahan tersebut karena faktor sifat kemanusiaan, kekhilafan ya oke lah, asal bukan kesalahannya karena memang ada tujuan framing-framing tertentu, itu yang harus dilanjutkan. Karena tujuan utama kita kan bukan untuk mencari kesalahan orang-orang yang sedang berusaha mewujudkan siapakah tersangkanya, mencari tahu, tapi kan mencari tahu siapakah para tersangkanya yang bisa dalam kategori pelaku atau dalang, serta juga orang yang membantunya begitu. Kembali lagi ke awal tadi, kenapa aku sangat kurang begitu yakin dengan hasil otopsi pertama di bagian bahwa tidak ada kekerasan seksual untuk Amel, terutama karena Amel kan masih muda. Secara logika begini aja sih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kekerasan seksual di sini bukan berarti bertemunya antara dua alat kelamin ya. Karena kan ada banyak bentuknya lah ya. Kekerasan seksual itu ya sudah tidak perlu aku sebutkan dan jabarkan secara detail. Tapi gini, secara logika aja, ada banyak yang bilang kan ada dugaan anjas bahwa pelakunya ini adalah orang dekatnya.
katanya orang yang sudah punya hubungan emosional, dugaannya seperti itu. Tapi kalian juga harus tahu bahwa ada dugaan juga kasus ini kan tidak hanya pelaku, tapi juga ada yang membantu ataupun juga ada dalangnya. Nah, mungkin yang membantu ini adalah berfungsinya untuk membersihkan kedua jenazah di kamar mandi, karena tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan bekas sidik jari dari para pelaku. Itu adalah fungsi utama kenapa si dugaannya adalah orang yang membantu, mungkin juga dibantu juga dengan pelaku, karena kan ada jarak waktu kan ya, kematian pertama dan kedua itu kalau di otopsi pertama jaraknya antara 4 sampai 5 jam, tapi kalau di otopsi kedua kemungkinan besar kalau ada yang diperbaiki, dikoreksi, ya mungkin tidak sampai 4 jam jarak kematian antara yang pertama dan kedua. Nah, dengan jarak 1 jam, 2 jam, let's say seperti itu kasus pembunuhan tuh jarak 1 jam, 2 jam tuh cukup panjang loh ya. Dan aku nggak yakin, mungkin saja nih, pada saat seandainya ada si salah satu tersangka yang berfungsi sebagai pembantunya begitu, dia membersihkan jenazah Amel, karena aku curiganya adalah di Amel ini, karena kan dia masih muda, cantik, pasti ada kecenderungan lah ya, makanya di awal-awal kasus dimunculkan, apa jangan-jangan terjadi pelecehan begitu, kemudian dibantahkan bahwa tidak ada, tapi sebenarnya nggak tahu juga benar atau enggak, karena secara logikaku, secara hati nuraniku kayaknya ada dugaan juga terjadi pelecehan ke Amel, walaupun bukan dalam kategori pertemuan antara kelamin gitu kan ya, tapi ada dalam bentuk lainnya. Nah, mungkin saja pada saat si pembantu ini sedang membersihkan tubuh Amel, dibersihkan, mungkin kemudian juga melakukan hal-hal yang tidak semena-mena ke Amel sendiri. Nah, ini bisa dibuktikan sih sebenarnya dengan hasil otopsi kedua nanti. Kapan tim penyidik akan mengeluarkan hasil otopsi kedua, kemungkinan besar data ini akan kita ketahui dijawabnya dengan waktu, karena ini berhubungan dengan alat bukti nanti ya. Nah, kemudian Anjas, kan bukankah kamu tahu bahwa jarak otopsi pertama dan kedua itu kan cukup jauh ya, sekitar berapa ya, hampir sebulan atau 3 minggu gitu. Tapi pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri di channelnya Denny Darko, aku tanya dengan beliau gitu kan ya, Bu, bukankah kalau otopsi itu salah satu tantangannya adalah untuk pembusukan di tubuh manusia kan ya? Kalau tubuh manusia itu semakin lama tidak diotopsi akan semakin sulit ya untuk mencari lebih detail info-info yang lebih valid. Ternyata Dr. Hastri menyatakan di situ, untungnya kayaknya the universe itu conspires to help us gitu. Jadi tanah pemakaman di pemakaman Amel dan Ibu Tuti itu adalah kategorinya adalah tanah kering, yang artinya itu fungsinya berhubungan dengan otopsinya Dr. Hastri, luka-luka yang memang menjadi penyebab kematian dan hal-hal yang memang sedang dianalisa, diteliti saat itu mengering. Jadi ada temuan-temuan di situ, kayaknya itu adalah ya seperti aku bilang tadi, the universe conspires to help us begitu. Nah, dengan temuan-temuan tersebut, Dr. Hastri juga mengatakan bahwa ya kita periksa ulang lagi semuanya, hal-hal yang lebih detail, bahkan sampai ke alat kemaluan dan semuanya, karena tujuannya untuk mencari petunjuk-petunjuk, karena ini berhubungan juga dengan alat bukti yang nanti akan dipakai juga untuk menentukan siapakah tersangkanya begitu, karena kan butuh 2 alat bukti begitu. Nah, ini menurut aku dugaanku ini akan terjawab pada saat nanti kalian boleh karena ini kan rekaman di YouTube kan ya, ada jejak digitalnya. Yang menduga seperti ini sebenarnya bukan cuma aku kok, ada banyak awal-awal netizen masyarakat juga yang berpikir, wah ini korbannya ditelanjangi, jangan-jangan terjadi hal-hal yang tidak semestinya begitu. Tapi kan kemudian dibatalkan gitu dengan otopsi pertama. Tapi di otopsi pertama pun ada beberapa hal yang dikoreksi begitu. Salah satunya adalah waktu kematian kan, yang Dr. Hastri katakan. Aku yakin gak menutup kemungkinan ada hal-hal lainnya juga yang mungkin tidak diperiksa secara detail di otopsi pertama, tapi ditemukan di otopsi kedua, terutama untuk area-area tersebut gitu. Ya logika aja sih ya, ini kan ya berhubungan dengan ya syahwat begitu kan ya, karena kan Amel juga cantik, muda. Nah, yang membantu ini, yang membersihkan, mungkin saja melakukan tindakan hal-hal yang tidak direncanakan oleh si dalang atau eksekutornya juga tidak berencana untuk hal seperti itu. Tapi mungkin karena kita ketahui kan ya, walaupun kasus ini tuh cukup rapi eksekusinya, tapi masih ada kok banyak hal-hal yang tersisa, keteledoran begitu. Karena ya, well, kita tahu kan ya, misalnya masih ada kok jejak-jejak sidik jari ataupun juga jejak hal-hal yang berhubungan dengan DNA yang tertinggal di lokasi kejadian tuh masih ada.
bahkan juga ada dugaan hal-hal lain yang berhubungan dengan tulisan atau gambar juga masih ada. Itu adalah lebih ke masalah keteledoran-keteledoran. Seperti Dr. Hastri katakan gitu. Aku kan tanya sama Dr. Hastri waktu di ngobrol bersama Denny Darko di channelnya. Dokter Asti ini kan sudah sangat terlihat profesional sekali nih pembunuhannya dan sebagainya. Oke lah, well prepared sebagainya. Kemudian Dokter Asti bilang begini, ya namanya juga pembunuhan Mas Anjas, secanggih-canggihnya juga pasti ada, kan mereka buru-buru atau juga ada hal-hal yang nggak bisa terkontrol, semuanya masih ada hal-hal yang tersisa. Itu adalah letak di mana kecanggihan, kehebatan dari tim penyidik itu diuji gitu. Dengan petunjuk-petunjuk kecil apakah bisa membuka banyak hal gitu. Kalau kasus pembunuhan hanya bisa terpecahkan hanya dengan pengakuan dari tersangka atau pengakuan dari orang yang melihatnya, di mana letak kehebatan dan juga kompetensi dari seorang penyidik, karena di situ adalah bagian di mana untuk melihat apakah penyidik terutama di Polda Jawa Barat yang saat ini sudah menangani kasus ini sejak beberapa minggu lalu terlihat kematangannya. Apakah mereka benar-benar jagokah di sana? Ya ini harus dibuktikan, karena untuk mengklaim bahwa kita profesional dan hebat itu bukan dari bibir aja tapi dari track recordnya. Nah, aku juga nggak bisa menutup mata kalau ngomongin soal track record, kan Dr. Hastri juga banyak sekali kasus yang sudah terpecahkan dari Dr. Hastri kan ya, dan masyarakat pun banyak sekali yang menaruh kepercayaan dengan beliau. Kemudian juga dengan ahli yang diturunkan dari Mabes Polri, levelnya adalah nasional. Pasti untuk sampai ke level itu mereka dibutuhkan kompetensi yang luar biasa. Makanya aku selalu bilang, walaupun kita sudah memasuki bulan kelima, aku masih sangat yakin dan juga optimis kasus ini akan segera terungkap kok tersangka-tersangkanya. Dan walaupun ada dugaan juga bahwa kemungkinan besar masih ada nih jejak pelaku di lokasi kejadian begitu yang tidak ditemukan, belum berhasil diidentifikasi, yang tidak termasuk ke dalam 55 saksi yang memang telah diperiksa melalui Polda Jawa Barat dan juga Polres Subang, karena sudah memasuki bulan kelima dan pemeriksaannya pun bahkan kita sempat lihat flashback kan ya, dari Polsek Subang, Polres Subang, Polda Jawa Barat, bahkan sempat ada Dr. Hastri juga datang ke Subang, bahkan juga sempat kita melihat ada anggota BIN ya, Badan Intelijen Negara juga datang, walaupun kita nggak tahu sebenarnya apa yang dilakukan badan anggota BIN tersebut pada saat pemeriksaan salah satu saksi, dan keterangan dari pengacaranya pun menyatakan bahwa Dr. Hastri ataupun juga anggota BIN tersebut tidak ada pertanyaan langsung kepada saksi, tapi aku yakin ada beberapa hal yang sedang dianalisa mereka, walaupun tidak berbentuk ngobrol secara langsung dengan para saksi, tapi mungkin ada hal lain yang sedang dianalisa di situ juga. Oke. Itu mengenai dugaan adanya tindakan pelecehan gitu ke Amel. Karena untuk menjawab ini tentunya kita lihat nanti apakah tim penyidik akan mengeluarkan rilis hasil otopsi yang kedua. Hasil pertama dikeluarkan, kenapa yang kedua kok tidak dikeluarkan? Apakah ini hal yang wajar ataukah tidak wajar? Ya, itu hanyalah tim penyidik yang tahu secara hukum seperti apa. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini, dan mudah-mudahan segera terungkap siapakah tersangkanya di tahun ini. Dan terakhir, jangan lupa berikan komentar positif kalian. Ini adalah cara kita ya untuk mengawal kasus ini dengan terus membicarakannya, dengan terus membahasnya. Jadi kasus ini tidak hilang begitu saja di telan bumi. Karena sudah banyak orang yang kerja keras di sini, tim penyidik, atau bahkan sukarelawan yang membantu untuk mewujudkan mencari tahu siapakah tersangka. Itu banyak sekali kerja keras, dana yang telah dikeluarkan. Makanya jangan sampai kasus ini menghilang begitu saja, perjuangan dari penyidik dan juga orang-orang yang membantu akan hilang begitu saja, kita nggak mau melihat itu semuanya. Dari sosial media, ini adalah cara kita untuk terus mengawal kasus Subang ini. Jadi teman-teman terus tonton, terus kawal, dan terakhir jangan lupa follow Instagramku serta subscribe channel YouTube ini ya. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.